while President Trump was elected on a platform of putting an end to America's costly involvement of forever wars. Israel masih bernafsu memerangi Iran di saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang fasilitas nuklir Tehran lagi. Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel atau IDF Eyal Zamir menyatakan perang melawan Iran belum berakhir. Dalam pernyataan pada Selasa 22 Juli, Zamir mengatakan Iran dan proksinya di Timur Tengah tetap dalam pengawasan ketat Israel terlepas dari gencatan senjata yang saat ini sedang berlaku. Ini merupakan pernyataan terbaru yang diutarakan Israel di tengah gencatan senjata dengan Iran. Tel Aviv dan Tehran pada bulan Juni lalu saling berperang hingga Amerika Serikat turun tangan memediasi gencatan. Perang kedua negara itu meletus karena ketakutan Israel akan ancaman nuklir Iran. Israel menuding Iran sudah memiliki kemampuan nuklir yang nyaris bisa memproduksi senjata pemusnah massal. Seiring dengan tudingan itu, Israel membombardir situs-situs nuklir dan militer Tehran. Israel juga membunuh ilmuwan-ilmuwan nuklir serta pejabat tinggi militer Iran. 3 situs nuklir Iran, yakni Isfahan, Natanz, dan Fordo hancur usai diserang Amerika Serikat karena bujukan Israel. Meski situs nuklirnya rusak, Tehran mengklaim sistem pertahanan udaranya telah pulih pasca dibom Tel Aviv. Dalam pernyataan yang sama, Zamir pun menekankan bahwa IDF mesti beroperasi secara ofensif di berbagai arena di sepanjang perbatasan. Ia juga meminta prajurit untuk terus memperkuat pertahanan udara Israel. Dalam kesempatan itu, Zamir juga mengatakan bahwa perang di Gaza merupakan salah satu konflik paling kompleks yang pernah dihadapi IDF. Ia menyoroti banyaknya prajurit yang tewas selama berperang di jalur Gaza. Sementara itu, Iran menyatakan siap merespon setiap potensi serangan baru dari Israel. Hal itu dikatakan langsung oleh Presiden Masoud Pezeshkian dalam wawancara televisi pertamanya sejak berakhirnya konflik militer kedua negara selama 12 hari. Pezeshkian menyebut semua pembicaraan tentang penghentian program nuklir Iran sebagai ilusi. Menekankan bahwa Tehran tidak menginginkan perang tapi juga tidak sepenuhnya percaya pada gencatan senjata yang langgeng. Presiden Iran itu lebih lanjut mengatakan dia setuju dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Pada saat yang sama, Pezeshkian mengatakan bahwa pengayaan uranium di wilayah Iran akan terus berlanjut di masa mendatang dalam kerangka hukum internasional, dan Tehran tidak akan menoleransi ancaman apapun terkait program nuklir damainya. Untuk sekadar diketahui, Israel sejak lama memiliki ketakutan terhadap ancaman dari Iran. Sejak revolusi Islam tahun 1979, Iran dan Israel telah menjadi musuh bebuyutan, bukan hanya karena perbedaan ideologis dan geopolitik, tetapi juga karena perebutan pengaruh di kawasan Timur Tengah. Selama lebih dari 2 dekade, Israel terus menggalang opini bahwa program nuklir Iran adalah ancaman eksistensial. Ironisnya, Israel sendiri adalah satu-satunya negara di kawasan itu yang memiliki senjata nuklir secara de facto. Meski tak pernah mengaku secara resmi, konsensus global menyebut Israel memiliki antara 80 hingga 200 hulu ledak nuklir. Tidak pernah ada inspeksi IAEA di fasilitas nuklir di Mona, tidak ada partisipasi dalam Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT, dan tidak ada transparansi. Israel selama ini menikmati posisi monopoli nuklir di kawasan, dan disitulah ia mendapatkan keunggulan strategis. Jika Iran memiliki senjata serupa, maka keseimbangan kekuatan di Timur Tengah akan berubah drastis. Bukan hanya militer, tapi juga diplomatik. Israel tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang punya tongkat besar untuk menakut-nakuti tetangganya. Kemunafikan ini kian mencolok ketika Israel secara rutin melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, membunuh ilmuwan nuklirnya, dan meretas infrastruktur strategis Tehran, namun mengklaim semua itu sebagai bentuk pertahanan diri. Bagi Amerika Serikat, ketakutan terhadap Iran memiliki dimensi yang lebih luas. Iran bukan sekadar negara yang dipandang bermusuhan, tetapi simbol perlawanan terhadap hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Sejak revolusi Islam tahun 1979, Iran menjelma menjadi kekuatan ideologis dan geopolitik yang menolak tunduk pada aturan main Barat. Ia membangun jaringan pengaruh dari Lebanon, Suriah, Irak, hingga Yaman.
Jika Iran memiliki senjata nuklir, maka semua strategi Amerika Serikat untuk menjinakkan kawasan akan berantakan. Intervensi militer menjadi hampir mustahil, sanksi ekonomi tidak akan cukup menggoyahkan, dan sekutu-sekutu Amerika Serikat seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Israel akan kehilangan jaminan perlindungan yang selama ini ditawarkan Washington. Kepemilikan nuklir akan membuat Iran berada di level yang sama dengan negara-negara adidaya. Inilah yang ditakuti Amerika Serikat, yaitu hilangnya superioritas strategis. Kini dengan ancaman baru dari Trump, Israel seakan menemukan justifikasi moral dan politik untuk semakin menekan Iran. Lobi pro-Israel di Washington bergerak cepat, mengatur narasi bahwa penundaan berarti kehancuran. Beberapa petinggi militer dan politik di Israel bahkan terang-terangan menyerukan opsi militer terhadap Iran dengan atau tanpa restu Amerika. Iran sendiri tidak pernah tinggal diam. Selama bertahun-tahun Tehran telah membangun infrastruktur militer yang relatif tangguh, termasuk jaringan aliansi regional seperti Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak, dan pengaruh di Suriah serta Yaman. Iran juga telah meningkatkan kemampuan rudal balistiknya secara signifikan, meski menghadapi berbagai sanksi ekonomi dan embargo teknologi. Yang lebih krusial, Iran dengan tegas menyatakan bahwa program nuklirnya bersifat damai, tapi tetap memiliki hak untuk mengembangkan teknologi nuklir sebagai bagian dari kedaulatan nasional. Namun, laporan-laporan terbaru dari Badan Energi Atom Internasional menyebutkan bahwa Iran telah meningkatkan kadar pengayaan uraniumnya, bahkan mendekati level senjata. Langkah ini jelas menjadi alarm bagi Barat, tapi bagi Tehran ini adalah respon terhadap pengkhianatan Perjanjian Nuklir 2015 atau JCPOA oleh Amerika Serikat di bawah Trump. Iran tahu bahwa kekuatan adalah bahasa yang paling didengar kancah internasional. Ketika diplomasi gagal, kekuatan militer dan kesiapan teknologi menjadi alat tawar yang sah. Dalam senyap tetapi penuh strategi, Iran terus bergerak membentuk ulang peta geopolitik nuklir dunia. Di tengah tekanan sanksi dari Barat, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya, Tehran membuka jalur diplomasi yang selama ini kerap diabaikan media Barat, yaitu berunding dengan Rusia dan China. Bukan semata-mata soal pengayaan uranium atau inspeksi reaktor, melainkan tentang tatanan global baru, tentang bagaimana tiga negara yang merasa dikucilkan oleh tatanan dunia pasca Perang Dingin membangun satu simpul kerjasama strategis yang dapat menggoyahkan hegemoni lama. Kini Iran tidak lagi menggantungkan masa depan program nuklirnya pada belas kasihan Washington atau ketegasan Brussels, melainkan pada tawaran solidaritas dari Moskow dan Beijing, dua kekuatan yang semakin aktif menantang dominasi global Barat. Dalam serangkaian pertemuan tertutup delegasi Iran, Rusia, dan China dilaporkan membahas tiga hal penting, yaitu kerjasama pengembangan teknologi nuklir sipil, dukungan diplomatik terhadap hak Iran dalam pengayaan uranium, dan penguatan aliansi militer serta intelijen kawasan. Mungkin tidak akan ada deklarasi bombastis, tapi sinyalnya sangat jelas, yaitu Iran tidak lagi sendirian. Bahkan Moskow disebut telah memberikan akses kepada Iran terhadap beberapa teknologi pengayaan generasi baru, sementara Beijing mendukung penuh posisi Iran dalam forum-forum internasional, termasuk PBB dan BRIC+. Bagi Iran ini bukan sekadar bantuan teknis, ini adalah pengakuan kedaulatan.